Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai untuk kegiatannya, Pak Budi bacakan dulu ya untuk peraturannya. Yang pertama, selama nanti guru melakukan presentasi, harap semua siswa mematikan speakernya ya di mode off. Kemudian, nah di tanda merah yang seperti ini. Oh enggak, tempatnya Pak Budi enggak ada. Nah ini, ya. Kemudian speaker hanya boleh dinyalakan ketika sesi tanya jawab dan atau saat guru bertanya. Yang ketiga, siswa hanya diperbolehkan menyalakan kamera. Yang keempat, sesi tanya jawab nanti setelah Pak Budi selesai presentasi. Kemudian yang kelima, selama presentasi jangan lupa untuk presensi ya. Link presensinya sudah Pak Budi bagikan melalui chat room. Jadi silakan kalian presensi. Bagi yang terlambat silakan minta bantuan ke yang sudah terlebih dahulu masuk untuk copy paste link presensinya. Dan ini wajib untuk semua anak atau semua siswa yang mengikuti kegiatan ini, baik dari SDIT, Al-Mutiin maupun dari luar SDIT, Al-Mutiin. Kemudian yang terakhir, silakan kalian memanfaatkan chatroom hanya untuk presensi ya, untuk presensi dan hindari chat hal-hal yang tidak penting. Baik itu rulesnya atau peraturannya. Silakan kalian bisa mentaatinya agar kegiatan video conference kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, selamat datang di video conference kita edisi 26. Untuk kali ini kita akan membahas masalah atau membahas materi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Ini ada di muatan PPKN subtema 1 tema 9. Nah, di subtema 1 ini untuk muatan PPKN ada di pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6. Silakan kalian persiapkan buku paket tema 9-nya atau kalian beri tanda dulu halamannya agar nanti dengan mudah bisa membukanya. Itu ya, untuk subtema 1 ada di subtema 1 muatan PPKN ada di pembelajaran 3 halaman 22, pembelajaran 4 halaman 32, dan pembelajaran berapa tadi? 6 halaman 44. Oke, kita mulai untuk membahas mulai dari yang halaman 22. Silakan kalian buka semuanya halaman 22. Nah, kalau halaman 22 kalian bisa melihat itu ada gambar. Kalau di dalam teks itu mengatakan bahwa Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Nah, kegiatan mereka itu demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun ya. Ini yang perlu kalian tandai. Kegiatan yang ada di gambar di halaman 22 itu mencerminkan hidup rukun yang nantinya pada akhirnya menciptakan persatuan dan kesatuan. Nah, sebenarnya apa sih yang penting dari persatuan dan kesatuan? Sebelum mulai ke pembahasan itu perlu kita pahami bareng-bareng ya, perlu kita ketahui. Dan kemarin di muatan IPS sudah kita pelajari bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan ya, kepulauan yang terbesar di dunia. Hampir ada 15.000 sampai dengan 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada 34 provinsi di seluruh Indonesia itu yang tersebar di kepulauan Indonesia, dan setiap provinsi memiliki adat budaya masing-masing. Ini sudah pasti ya. Nah, meskipun berbeda-beda, kita harus tetap menjunjung
persatuan dan kesatuan bangsa, yang nantinya agar tercipta kerukunan dan perdamaian ya. Ini merupakan salah satu amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, menciptakan perdamaian dunia. Nah, persatuan dan kesatuan itu dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat seperti yang ada di gambar nomor 22 itu. Salah satunya dengan kegiatan kerja bakti ya. Nah, kegiatan kerja bakti dapat mempererat persaudaraan antar warga itu sudah pasti sekali. Selain itu, kerja bakti juga mencerminkan hidup rukun yang nantinya dapat menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kenapa persatuan dan kesatuan itu penting ya, terutama bagi bangsa Indonesia yang sangat beragam? Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, rasa kebersamaan dan saling melengkapi ini berawal dari semua semua rakyat ya, semua warga Indonesia memiliki nasib yang sama. Dulu pernah dijajah oleh Belanda, mendapatkan ketidakadilan, mendapatkan ya mungkin kesedihan dan sebagainya, penderitaan yang sama, sehingga dari situlah timbul rasa persatuan dan kesatuan yang nantinya dapat menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi yang pada akhirnya. Kemudian yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi. Nah, rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi. Jadi sikap saling toleransi itu akan terjalin apabila rasa persatuan dan kesatuan itu ada. Ya, atau mungkin sebaliknya, akan tercipta persatuan dan kesatuan apabila setiap warga itu bisa saling toleransi. Kemarin kita sudah belajar ya tentang toleransi. Sebentar. Maaf, ini ada kesalahan sebentar. Sebentar, ini ada presenternya malah pindah. Ini kok nggak mau. Sebentar ya. Tapi dia nggak bisa share screen. Nah ini, oke, sudah. Kita lanjutkan ya. Nah, selain itu, persatuan dan kesatuan itu jika sudah tercipta, maka nantinya akan timbul rasa harmonis, ya, saling bekerja sama. Harmonis itu saling bekerja sama dan sebagainya. Dan rasa kemanusiaan, sikap saling toleransi, dan rasa harmonis ini nantinya bertujuan agar kita bisa hidup berdampingan secara rukun dan damai. Kemudian yang terakhir, persatuan dan kesatuan memiliki makna yang penting agar nantinya itu akan terjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, sikap tolong menolong, ya kan? Dan pada muaranya nanti akan tercipta sikap nasionalisme. Nah, seperti yang ada di dalam contoh halaman 22 gambar yang ada itu kan, dengan adanya persatuan dan kesatuan antar warga, ya kan, maka setiap warga merasa di warga tersebut merasa bahwa setiap warga itu merupakan keluarga mereka, dan sikap saling tolong menolong juga akan tercipta.
Nah, kemudian oh ya, halaman kita ke halaman 3. Oh ya, sebelumnya. Jadi dari persatuan dan kesatuan itu memiliki makna yang sangat penting, dan kita harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Jadi dulu pun ya nenek moyang kita ataupun orang tua simbah-simbah kita yang ikut berjuang untuk meraih kemerdekaan itu timbul akibat adanya persatuan dan kesatuan antar pemuda ya, atau antar warga. Mereka berjuang bersama-sama, bersatu untuk melawan penjajah ya, saling bahu membahu, tolong menolong dan sebagainya, dengan tujuan agar mendapatkan kemerdekaan. Nah, kita sebagai generasi penerus ya yang hidup di abad 21 ini, maka kita diharuskan dan diwajibkan sebenarnya untuk bisa mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Salah satunya yaitu dengan kita terus menciptakan ya kan, menciptakan persatuan dan kesatuan. Baik, selanjutnya silakan kalian buka halaman 32. Pak Budi minta kalian untuk membaca. Pak Budi tunjuk saja ya. Yang sudah hadir siapa aja ini? Mas Geral. Halo Mas Geral. Ya, Pak. Oke, coba dibaca halaman 32. Yang teks kuning juga enggak? Nggak usah, yang Pak Tagor. Ya. Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Oke, cukup. Hidup rukun. Cukup. Ganti Mbak Bila, coba yang terakhir, paragraf terakhir. Halo Mbak Bila. Dilanjutkan. Ya, hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Titi bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Terus? Oke. Ya. Kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Oke, ya terima kasih kepada Mbak Bila dan Mas Giral yang sudah membacakan teks yang ada di halaman 32. Jadi itu juga salah satu bentuk contoh hidup rukun ya. Nah, hidup rukun itu sekali lagi akan tercipta jika ada sikap saling bersatu ya. Dan seperti yang ada di dalam gambar, itu kan ada Pak Tagor dan Siti beserta dengan teman-temannya sedang melakukan kerja bakti ya kan. Nah, selain pada gambar contoh di gambar di atas, hidup rukun itu misalnya ya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Apalagi kalau kita melihat fenomena sekarang ya, atau pandemi COVID ini,
setiap orang memiliki rasa saling tolong menolong, ya kan? Seperti yang mungkin kalian perhatikan atau kalian tonton di televisi atau di media yang lain, banyak sekali media-media yang digunakan untuk wadah donasi dan sebagainya, atau mungkin misalnya menyumbang APD atau alat medis ya. Jadi saling tolong menolong itu semakin terasa saat ini. Tetapi harapannya tidak hanya saat ini, tetapi kedepannya dan seterusnya, hidup saling tolong menolong ini membantu sesama, terutama yang sedang mengalami kesusahan, itu akan terus terjalin. Nah, Pak Budi mau tanya ini ke siapa saja yang mau menjawab, kira-kira dari teks yang sudah kalian baca atau mungkin kalian membaca dari informasi yang ada di media yang lain, menurut kalian apa manfaat hidup rukun terutama bagi kalian? Ada yang mau menyampaikan? Damai. Apa? Mas Danang? Kurang keras suaranya? Banyak teman. Oke, banyak teman, damai, terus? Ada yang lain? Tidak ada permusuhan. Tidak ada apa? Tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan. Oke ya. Jadi tadi beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari hidup rukun ya. Maksudnya manfaat hidup rukun bagi kita semua. Mungkin kalau bagi kalian tadi sudah disebutkan ya, tidak mendapatkan banyak teman, itu sudah sangat jelas sekali. Kemudian tidak ada permusuhan, hidupnya akan damai. Kemudian tidak ada perselisihan. Dan mungkin kalau kita pernah membaca berita misalnya ya, di daerah lain itu ada warga yang bentrok misalnya, antara dua warga atau antara suku saling bentrok, saling tawuran. Nah, itu kan menandakan bahwa hidup rukun belum tercipta. Nah, akibatnya apa kalau hidup rukun belum tercipta? Ya, akhirnya itu terjadi perselisihan ya kan, ketentraman atau kenyamanan bagi warga masyarakat tidak akan diperoleh dan sebagainya. Nah, jadi menurut Pak Budi dan mungkin sudah orang lain juga disampaikan bahwa yang namanya hidup rukun itu penting bagi kita, terutama saat pandemi seperti ini, maka hidup rukun itu sangat dibutuhkan. Saling memahami ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya silakan kalian buka pembelajaran 6 halaman 44. Seperti yang kita ketahui ya, tadi juga di awal Pak Budi sudah menyampaikan bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas. Bahkan kalau kita perhatikan luas wilayahnya, itu menjadi salah satu negara yang memiliki luas wilayah terluas di dunia ya. Selain itu, karena Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak pulau, maka tadi juga sudah Pak Budi sampaikan, secara otomatis Indonesia memiliki keragaman yang beragam ya kan. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu kan terdapat bentang alam yang sangat luas ya kan, dan bentang alam itu menciptakan keragaman budaya. Nah, oleh sebab itu Indonesia disebut sebagai negara majemuk ya kan, karena Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya. Bahkan setiap pulau, misalnya Pulau Jawa pun budayanya bermacam-macam ya kan. Kita lihat mungkin
Jawa Tengah ya, Jawa Tengah dan Jogja itu kebudayaannya juga ada yang berbeda. Bahkan Jawa Tengah, misalnya Jawa Tengah bagian barat dengan Jawa Tengah bagian timur itu memiliki budaya yang berbeda. Mungkin yang sangat mencolok ya dari bahasa mereka. Jadi bahasa mereka juga sangat mencolok berbeda. Nah, itu hanya dalam satu provinsi, apalagi kalau dalam jangkauan negara dan bangsa, ya kan? Pasti memiliki banyak keragaman budaya. Akan tetapi dari keragaman yang ada itu tidak menutup kemungkinan bisa menjadi sumber konflik antar suku, bangsa, dan golongan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, kadang-kadang kalau kita melihat di televisi atau berita ada sedikit gesekan antar warga, terjadi konflik antar suku. Nah, itu ya. Akan tetapi alhamdulillahnya Indonesia tetap rukun dan bersatu ya, walaupun mungkin di daerah-daerah tertentu ada sedikit konflik, tetapi secara keseluruhan Indonesia tetap bisa rukun dan bersatu. Nah, kenapa seperti itu? Ya kan? Karena Indonesia memiliki tidak hanya sekedar semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tetapi setiap warga yang ada di negara ini memiliki perasaan yang senasib dan sepenanggungan. Seperti tadi Pak Budi sampaikan, Indonesia pernah dijajah oleh negara lain dalam kurun waktu yang sangat lama, sehingga setiap warga di berbagai daerah memiliki perasaan yang sama, yaitu senasib dan sepenanggungan sebagai warga yang pernah dijajah, memiliki penderitaan yang sama. Nah, sehingga dari mengingat hal itulah maka sudah sepatutnya setiap warga memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kita juga perlu mengingat ya, dan harus setia pada isi Sumpah Pemuda tahun 1928 yang mana hampir keseluruhan isinya dari poin 1, poin 2, dan poin 3 itu menginginkan adanya persatuan dan kesatuan. Dan Sumpah Pemuda tahun 1928 ini menjadi tonggak perjuangan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan, ya kan? Dan betul ya, alhamdulillah tahun 1945 Indonesia bisa merdeka. Nah, coba di sini siapa yang bisa menyebutkan 3 isi poin 1, 2, dan 3 dari Sumpah Pemuda? Ada yang berani? Masih ingat? Mas Faro, halo Mas Faro. Apa, Pak? Masih ingat isi Sumpah Pemuda? Apa? Isi Sumpah Pemuda. Tahu, Pak. Coba dari poin 1, poin 2, dan poin 3. Halo Mas Faro. Atau ada yang lain ingin menyampaikan isi Sumpah Pemuda? Aku, Pak. Oke, siapa ini? Danang. Oke, coba Danang. Pak, nggak jadi, Pak. Oke, ya Faro nomor 1 coba. Poin 1. Pertama, Ya. kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Oke, nomor 2 Mas Danang. Dua, kami
putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oke, yang terakhir. Yang terakhir siapa? Pak, Ya, aku aja, Pak. yo udah. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, ya terima kasih Mas Faro dan Mas Danang. Jadi kalau kita perhatikan isinya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu mencerminkan adanya persatuan dan kesatuan ya. Tumpah darah yang satu ya, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang terakhir menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, selain itu Indonesia itu bisa bersatu padu itu di bawah falsafah dan dasar negara. Ada yang tahu falsafah dan dasar negara Indonesia itu apa? Falsafah dan dasar negara Indonesia itu apa? Oke, ya. Ya, falsafah dan dasar negara kita Indonesia itu adalah Pancasila ya kan. Pancasila itu menjadi falsafah bangsa dan juga menjadi dasar negara. Baik itu dari poin nomor 1, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Semuanya itu menjadi dasar kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan di keluarga ya kan, di masyarakat, di sekolah, di lingkungan lain ya. Kemudian mengatur tata tertib pemerintahan bangsa dan negara. Jadi kita juga bisa bersatu karena kita memiliki falsafah dan dasar negara yaitu Pancasila. Nah, coba kita ke slide berikutnya. Di sini Pak Budi ada 2 gambar. Coba kalian amati gambar di bawah atau gambar yang ada di apa itu namanya? Di layar kalian. Pak Budi ada pertanyaan di sini. Apakah gambar di bawah ini menciptakan kerukunan, mencerminkan kerukunan yang menciptakan persatuan dan kesatuan ya? Oh, yang menciptakan kerukunan. Ini ketutup sama ini. Nah, jelaskan jawaban kalian. Coba siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Pak Budi itu? Apakah gambar di bawah ini, gambar 1 dan gambar 2, ini mencerminkan kerukunan? Mencerminkan kerukunan yang menciptakan keberagaman. Oh, kok menciptakan keberagaman? Menciptakan persatuan. Pak, nggak jelas suaranya. Oh, nggak jelas. Nah, dari ya. Gambarnya belum. Halo? Oke. Coba kalian amati gambar 1 dan gambar 2 yang ada di layar kalian. Nah, dari gambar 1 dan gambar 2, coba jawab pertanyaan yang ada di layar kalian itu, di atas gambar. Enggak ada gambar, Pak. Nggak ada gambar? Ini masih penjelasan yang tadi. Nggak ada gambarnya, Pak. Masalah. Gambarnya, Pak. Oke. Ya, nunggu dulu. Sudah ada? Pak. Kenapa? Sudah ada belum? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Ya, berarti memang koneksinya yang agak lambat ya, jadi delay. Oke, amati gambar di bawah ini, gambar 1 dan gambar 2 ya. Silakan nanti siapa yang mau menjawab. Pertanyaan, apakah gambar di bawah ini mencerminkan kerukunan yang menciptakan persatuan? Coba jelaskan jawaban kalian. Siapa yang mau menjawab? Yang nomor 1 atau nomor 2? Mungkin bisa dijelaskan dulu itu gambar apa, dan selanjutnya
kalian jelaskan apakah gambar di bawah ini atau gambar tersebut mencerminkan kerukunan yang menciptakan persatuan. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Halo? Ada yang mau menyampaikan? Oke, Pak Budi tunjuk aja berarti. Mas Aska, halo Mas Aska. Mas Aska, halo. Oke lah. Mbak Mbun, halo Mbak Mbun. Mbak Mbun. Mana ini Mbak Mbun? Mbak Putri, halo Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Oke. Ya, gambar satu sangat jelas ya bahwa tidak, ini kan gambar satu ini kan menjelaskan atau menggambarkan perayaan 17 Agustus ya, lomba, mempersiapkan perlombaan untuk 17 Agustus. Nah, tidak akan selesai persiapan lomba tersebut apabila tidak ada yang bekerja sama ya, tidak rukun. Kan bisa dibayangkan ya, kalau misalnya yang bekerja hanya satu orang pasti akan kesulitan untuk menyelesaikan persiapan tersebut. Tetapi jika yang menyelesaikannya adalah warga satu kampung ya, karena saking rukunnya, maka persiapan tersebut akan cepat selesai dan juga akan selesai, intinya akan selesai ya. Nah, dari kerukunan itu maka pasti akan tercipta persatuan dan kesatuan, terutama antar warga. Nah, begitu juga yang gambar nomor 2 ya kan. Kalau kalian perhatikan itu kan ada sekumpulan anak-anak yang sedang bermain ya, dan sepertinya mereka kelihatan bahagia. Nah, pasti kalau tidak rukun akan terjadi konflik ya kan, atau terjadi masalah, misalnya saling ejek lah ya kan, tidak mau mengalah, curang dan sebagainya. Tetapi kalau kalian lihat di dalam gambar tersebut mencerminkan adanya kerukunan antar anak ya, antar siswa mungkin ya, dalam melakukan permainan tradisional. Nah, tentunya dari kerukunan itu juga akan tercipta rasa persatuan dan kesatuan. Malah kembali lagi ini sebentar. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi dari gambar yang sudah kalian perhatikan tadi di layar ya, bahwa setiap kegiatan masyarakat ya, contohnya itu persiapan untuk kemerdekaan ataupun persiapan untuk perlombaan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, ataupun kegiatan bermain antar siswa, itu juga bisa mencerminkan kerukunan dan yang nantinya akan menciptakan
menciptakan persatuan dan kesatuan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait materi kita pada hari ini atau pada sore ini? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kok kalian jarang-jarang bertanya ya? Sudah jelas ya? Nggak ada yang ingin bertanya? Nggak ada yang mau bertanya berarti? Ada yang mau bertanya apa enggak? Oke. Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, maka untuk kegiatan distance learning atau video conference kali ini Pak Budi akhiri ya. Kita ambil kesimpulan bareng-bareng bahwa yang namanya kerukunan antar warga, antar teman ya kan, itu harus kita ciptakan, harus kita pertahankan agar nantinya persatuan dan kesatuan itu juga akan tercipta. Akan mustahil tercipta persatuan dan kesatuan apabila tidak tercipta yang namanya kerukunan. Maka Pak Budi sarankan, Pak Budi harapkan kalian bisa menjaga kerukunan ya kan. Entah dari cara kalian menjaga pergaulan dengan teman ya kan, tidak saling mengejek, kemudian saling menghargai, saling menghormati, maka dari sini nanti akan tercipta kerukunan dan yang nantinya akan tercipta juga persatuan dan kesatuan. Nah, seperti itu untuk kegiatan, untuk materi kali ini, yaitu pentingnya pentingnya persatuan dan kesatuan. Untuk pesan Pak Budi selalu sama seperti kemarin. Pak Budi minta kalian tetap jaga kesehatan kalian, oke, dan terus lakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah sering kita lakukan di sekolah, sholat duha, tadarus dan sebagainya. Pak Budi ucapkan selamat menjalankan atau melanjutkan ibadah puasa ya di bulan suci Ramadan ini. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka Pak Budi cukupkan sekian. Pak Budi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh keluar nggak, Pak? Oh iya, kalau misalnya ingin keluar silakan.